Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah. Saya dari kelas 1C Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan kebutuhan manusia terhadap agama. Pengertian agama secara sederhana dapat dilihat dari sudut kebahasaan, yaitu etimologis, dan sudut istilah terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Senada dengan Mukti Ali M. Sastra Prateja mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda, dan keluasan interpretasi diri itu juga berbeda-beda. Dan sampai sekarang, perdebatan tentang definisi agama masih saja belum selesai hingga W.H. Clark, seorang ahli ilmu jiwa agama, sebagaimana dikutip Zakiyah Darajat mengatakan bahwa setiap orang itu akan merasakan pengalaman agama yang berbeda-beda dari orang lain. Lalu, pengertian agama yang dikemukakan seorang ahli dianggap lebih unggul dibandingkan dengan pengertian agama yang diberikan yang lainnya, sehingga menganggap sebuah superior dan tertutup untuk menerima pendapat orang lain yang justru merugikan. Di sini ada pengertian agama dari segi bahasa. Dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan oleh Harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama, dikenal pula kata din yang berasal dari bahasa Arab. Dan kata religi dalam bahasa Eropa, menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari dua kata, a, tidak, dan gam, pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Selanjutnya, din sendiri dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini juga sejalan dengan kandungan agama, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Demikian Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religion, yang mengandung arti mengumpulkan dalam membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain,
Kata itu berasal dari kata religer yang berarti mengikat. Adapun pengertian agama dari segi istilah dapat dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang sering begitu terdapat di mana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita yang membuat abstraksi ilmiah. Dan lebih lanjutnya, Nottingham mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Lalu, definisi agama tersebut dalam dari kaum sosiolog yang mendefinisikan agama dengan bertitik tolak dari agama yang dipraktikkan, dihayati, dan diamalkan dalam masyarakat. Kaum sosiolog mendefinisikan agama dari kenyataan yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniah. Lalu di sini Taufik Abdullah dalam hal ini mengatakan, barangkali tidak perlu saya bertolak dari sini. Pertama, ia Durkheim sampai pada kesimpulan tersebut karena ia hanya meneliti agama melalui tulisan-tulisan para pengembara misionaris dan kehidupan keagamaan pada suku-suku aborigin. Adapun latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama, latar belakang fitrah manusia, dan yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Adapun latar belakang fitrah manusia yang berada dalam bukunya berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtada dan Mutahara mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali As menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut oleh memenuhinya, yakni agama itu kebutuhan fitrah manusia. Oleh karenanya, ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Dan adapun konteks ini, misalnya membaca ayat yang berbunyi, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ar-Rum ayat 30. Adapun potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia tersebut dari istilah insan. Bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi beragama dapat dilihat melalui bukti historis dan antropologis. Melalui bukti historis dan antropologis, kita mengetahui bahwa manusia primitif yang kepadanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan. Ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan, sungguhan Tuhan yang mereka percaya itu terbatas pada daya hakalnya, daya khayalnya. Lalu yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Yang faktor lainnya melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata al-nafs menurut Quraish Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan, karena itu sisi dalam manusia. Dan inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk memberi perhatian lebih besar. Kita
Misalnya membaca ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams Al-Ayah 7-8. Dan menurut Quraisy Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk. Di sini antara lain terlihat perbedaan pengertian kata ini menurut Al-Quran dengan terminologi kaum sufi, yang oleh Al-Quraisy dalam risalahnya dinyatakan bahwa nafs dalam pengertian sufi adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi tentang nafs sama dengan yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang antara lain menjelaskan bahwa nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat kebaikan. Dan selanjutnya, Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun yang diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Sifat-sifat yang cemburukan yang ada pada manusia antara lain berlaku zolim, dalam keadaan susah payah, fi kabad, suka melampaui batas, anid, sombong, kubar, ingkar, dan sebagainya. Dalam literatur teologi Islam kita jumpai pandangan kaum Mu'tazilah yang rasionalis karena banyak mendahulukan pendapat akal dalam memperkuat argumentasinya daripada pendapat wahyu. Dan adapun tantangan manusia, faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan bawah hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Dan itu tidak boleh. Dan mereka rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam mengendung misi menjauhkan manusia dari Tuhan, yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 36, yang berbunyi, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu sengaja mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar orang mengikuti keinginannya. Dari berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obatan yang terlarang, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.